Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Kita akan mulai membaca dan telaah kitab Al-Mukhtasar Latif atau nama lainnya juga bisa disebut dengan istilah Mukhtasar Shaghir atau nama Mukhtasar Shaghir, yang dimana Mukhtasar Latif atau Mukhtasar Shaghir ini ditulis oleh Syekh Al-Alamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Untuk dalam pembacaan kitabnya nanti kita akan fokus pada kita akan fokus pada matannya. Artinya teman-teman cukup pegang matanya saja. Kalau ada yang mau lihat tambahan penjelasannya, bisa sambil melihat penjelasan dari kitab Al-Bayan wa Ta'rif, ya, karya atau Al-Bayan wa Ta'rif fi Ma'ani Masail wa Ahkamil Mukhtasar Latif, ya, karya Dr. Ahmad Yusuf An-Yusf rahimahullahu taala. Ya, nanti bisa sambil lihat ke sana. Penjelasan yang saya atau penjelasannya nanti itu insya Allah akan diambil dari kitab tersebut. Ya. Tapi kita tidak apa namanya tidak baca syarahnya. Kita hanya fokus membaca di matanya saja. Dan juga masail-masail yang ada di syarah atau penjelasan-penjelasan yang ada di syarah itu tidak kita bawa semuanya, tidak kita sampaikan semuanya, hanya bagian-bagian yang penting saja. Baik, teman-teman sekalian rahimakumullah, silakan dibuka matannya, yaitu matan Mukhtasar Latif. Saya share screen dulu. Baik, jadi teman-teman cukup pegang matannya saja, tidak perlu pegang syarahnya. Kalau mau pegang matannya saja sudah cukup, tapi kalau mau ditambah dengan pegang syarah, tentu lebih baik. Ya. Kita masuk di mukaddimahnya, ya, mukaddimah dari kitab ini. Sebelumnya, Mukhtasar Latif ini merupakan salah satu eh, matan kitab fikih dalam mazhab Syafi'i. Jadi nanti pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh penulis dalam buku ini, ya, dalam kitab ini, itu adalah pendapat dari mazhab Syafi'i atau mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi kita akan menyesuaikan karena bukunya adalah buku yang bernuansa mazhab Syafi'i, maka ya kita menyesuaikan penjelasan yang kita atau muatan penjelasan yang kita berikan nanti itu kita sesuaikan dengan apa yang kita bahas di buku ini. Baik. Kita mulai teman-teman sekalian rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari bagian awal di muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibaca, Mas Fuduli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bersaksi bahwasanya tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, Allah saja, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya.
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan rasulnya, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi, segala salawat, semoga salawat selalu tercurah, semoga salawat Allah tercurah kepadanya, wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya, wa sahbihi, kepada para sahabatnya, wasallam wasallama, dan juga semoga salam tercurah demikian juga. Wa ba'du, adapun setelahnya, fahada mukhtasarun, maka ini kata penulis, hada maksudnya buku ini, buku kitab Mukhtasar Latif ini adalah mukhtasarun, adalah sebuah ringkasan. Mukhtasar, ya, mukhtasar itu ditulis tujuannya supaya bisa dihafalkan. Jadi kitab-kitab dalam cabang-cabang ilmu agama Islam itu ada yang mabesut, ada yang panjang penulisannya, dan ada yang mukhtasar, ada yang penulisannya ringkas. Nah, kitab-kitab yang diklaim sebagai mukhtasar, seperti kitab apa namanya Mukhtasar Latif ini merupakan kitab yang eh, ditulis untuk meringkas kitab-kitab yang panjang, dan tujuannya supaya bisa dihafalkan. Ya. Kemudian eh, kalau yang mabesut, kalau yang ditulis secara panjang, itu nanti ditujukan supaya bisa difahami. Ya, jadi penulis katakan ini adalah mukhtasar, berarti maksudnya dengan mukhtasar adalah kitab yang ringkas. Kitab yang ringkas, kalimatnya ringkas, ya, kitab ringkas, kalimatnya ringkas. Apa namanya? Kemudian dia, ya, kalimatnya ringkas, kemudian dia padat makna. Jadi walaupun kitab ini ringkas, kalau di cetakan yang saya pegang itu nggak ada 50 halaman ya, bahkan tidak sampai 40, tapi ketika disyarah, syarahnya bisa panjang. Artinya walaupun ini kitabnya kecil, ringkas, tapi ternyata dia padat makna. Itulah makna mukhtasar. Itu yang qalla lafdhuhu wa katsura ma'nahu, yang sedikit lafadznya tapi maknanya banyak. Fa'ala mukhtasarun, ini adalah sebuah mukhtasar, ini adalah sebuah ringkasan, fima la budda likulli muslimin min ma'rifatihi, pada perkara yang harus, fima la budda, pada perkara yang harus, likulli muslimin, semua muslim, min ma'rifatihi, untuk semua muslim ketahui, au ma'rifati mithlihi, atau mengetahui kandungan yang semisal kitab ini. Jadi di sini menulis katakan, ya, buku Mukhtasar Latif ini, kitab Mukhtasar Latif ini merupakan suatu kitab ringkas, ya, yang isinya itu adalah ilmu-ilmu fardu ain, ilmu-ilmu yang wajib untuk diketahui setiap orang, ilmu-ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim. Fima la budda likulli muslimin min ma'rifatihi, pada perkara-perkara yang harus diketahui oleh semua muslim. Ya, jadi ilmu agama itu kita wajib untuk mempelajarinya. Kata Rasulullah SAW, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah satu hal yang wajib dilakukan oleh setiap orang, setiap muslim. Baik laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa, siapapun dia, ketika dia seorang muslim, maka dia wajib untuk belajar agama. Tapi tidak semua cabang ilmu agama itu wajib untuk dia pelajari. Tidak semua bagian-bagian dari ilmu agama itu wajib untuk dia pelajari. Ada ilmu-ilmu yang memang wajib untuk dia pelajari, ada ilmu yang hukumnya sunnah, ya, dan bahkan wajib itu nanti ada yang terbagi menjadi wajib ain dan wajib kifayah. Nah, di sini penulis katakan bahwa kitab Mukhtasar Latif ini isinya adalah ilmu-ilmu yang fardu ain, berarti ilmu yang wajib untuk dipelajari setiap muslim. Kemudian beliau lanjutkan, au ma'rifati mithlihi, atau mengenal semisal kitab ini. Ya, maksudnya adalah ketika dikatakan bahwasannya isi kitab ini adalah ilmu fardu ain, ilmu yang wajib untuk dipelajari setiap muslim, namun bukan berarti eh, kita sebagai pembelajar itu hanya mempelajari kitab ini saja. Tapi kata penulis tidak masalah kalau misalnya mau belajar kitab yang lain juga. Au ma'rifati mithlihi, atau mengenal atau mempelajari pelajaran yang semisal dari kitab yang lainnya. Sehingga nggak masalah kalau tidak harus dari kitab saya, kata penulis seperti itu. Kalau mau belajar ilmu fardu ain,
Itu tidak harus dari kitab saya. Mau pakai kitab yang lain boleh, tapi kandungannya adalah kandungan yang sama. Artinya kandungannya, isi kitabnya adalah isi ilmu yang fardu ain yang sama-sama wajib untuk dipelajari setiap muslim. Apa saja yang penulis katakan sebagai ilmu labud dari kuli muslimin min ma'rifatihi? Apa saja ilmu yang harus diketahui setiap muslim? Kata penulis di sini, min furudi toharoti, baik itu berupa fardu toharoh, wassolati, kemudian solat, wa ghairihima, dan yang semisal itu. Jadi buku ini berisi tentang hukum-hukum atau berisi tentang ilmu fikih yang nanti berisi tentang hukum-hukum toharoh, hukum-hukum terkait sholat, zakat, sampai nanti sedikit tentang muamalah. Fayajibu ta'alumuhu, maka wajib mempelajarinya, yaitu mempelajari ilmu yang fardu ain ini tadi. Wa ta'limuhu, selain untuk wajib mempelajarinya, wajib juga untuk mengajarkannya. Mimman yahtaju ilaihi, mengajarkannya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Sebentar, saya izin dulu. Afwan Mas Fuduli, apakah terdengar, J? Ya, kita lanjutkan ya. Maka kata penulis wajib untuk mempelajarinya dan wajib untuk mengajarkannya kepada siapapun yang membutuhkannya. Minar rijali, baik itu laki-laki, wanisai perempuan, wasigori anak kecil, wal kibari orang dewasa, wal ahrori orang merdeka, wal abidi orang yang dia adalah budak. Artinya siapapun itu wajib mempelajarinya, dan yang sudah paham itu wajib untuk mengajarkannya. Minimal misalnya kepada keluarganya atau kepada teman-teman dekatnya, atau kalau dia bisa mengajarkan kepada masyarakat khalayak ramai, tentu lebih baik. Ini mukadimah dari penulis. Jadi dari mukadimah ini kita bisa pahami bahwa apa yang dituliskan penulis dalam buku ini yaitu adalah ilmu fardu ain, atau ilmu yang merupakan kewajiban yang harus dipelajari oleh setiap muslim. Sekarang kita lanjut bab toharati, bab tentang toharoh. Ya. Kita fikih itu dimulai dengan bab toharoh, karena toharoh ini adalah salah satu syarat sahnya sholat. Ya, jadi kalau kita mau sholat, ya kita harus toharoh dulu. Makanya sebelum masuk bab sholat, ya kita masuk ke toharoh dulu. Silakan dibaca Mas Rafa, bab toharoti. Naam, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babut taharati faslun fi furudil wudu'i. Furudul wudu'i sittatu asya'i. Al-awwalu an-niyatu. Imma niyatu raf'il hadathi awil taharati lis-salati wal wudu'i. Wa takunu hadhihi an-niyatu inda ghasalil wajhi. Atsani Indah ghuslil ghasalul wajh. mansat. Lanjut asani. Atsani ghuslul wajhi jami'ihi syi'ran wa basharan illa batina lil hayatil Al-lihyatil kasifati. lihyatil kashifati wal 'aridainil kathifina. Ats-tsalitsu Kasifaini. ghasala wal 'aridaini al apa Ustaz? Kathifaini. Kasifaini. Ya. Ats-tsalitsu ghasala al-yadini ma'al Mirfaqaini. murfaqaini. Ar-rabi'u masahu syai'in min basyaratir ra'si aw syi'rihi walau ba'da syi'ratin. Al-khamisu ghasalu Rijlaihi. rijlaihi ma'al ka'baini. As-sadisu at-tartibu hakadha. Baik. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala melanjutkan tentang rukun wudhu. Penulis katakan faslun fi furudil wudhu'i. Pasal tentang rukun wudhu. Jadi di sini penulis katakan furudil wudhu, rukun wudhu. Berarti namanya rukun wudhu
Ya, wajib-wajib wudhu atau rukun wudhu ini adalah perkara yang harus dilakukan ketika berwudhu. Ya, furud ini rukun. Ya, furud ini rukun. Maka maksudnya rukun apa? Sesuatu yang harus dilakukan agar wudhunya sah. Ya, jadi namanya rukun itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, yang wajib dilakukan, yang wajib dipenuhi supaya wudhunya sah. Penulis katakan ada 6, kita akan bahas satu persatu. Insyaallah ta'ala. Furudul wudhu isi tatu asya'a. Ya, fardu wudhu atau wajib-wajibnya yang rukun-rukun wudhu itu ada 6. Al-awalu yang pertama an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Imma niyatu raf'il hadasi, baik itu merupakan niat raf'ul hadas, yaitu niat untuk mengangkat hadas, awit toharoh tulis solati, atau niat toharoh untuk sholat, wal wudu'i, atau niatkan saja untuk berwudu. Jadi di sini penulis katakan ketika mau berwudu niatnya itu bisa dengan 3 niat ini, salah satu dari ketiganya. Ya. Yaitu yang pertama adalah niat mengangkat hadas. Jadi kalau kita mau wudu, kita niatkan dalam hati, aku mau wudu karena mau mengangkat hadas. Atau niat yang kedua kata penulis, aku mau wudu karena untuk toharoh lissolah, toharoh sebelum sholat. Atau niatkan saja saya mau melakukan wudu, seperti itu. Yaitu bisa diniatkan seperti itu. Ini rukun wudu yang pertama. Jadi niat ini adalah satu hal yang wajib untuk kita lakukan. Ya. Nah, kemudian penulis katakan, kapan kita berniat? Wa takunu hadhihi niyatu, dan niat itu dilakukan inda ghuslil wajhi, inda ghusli al wajhi. Niat ini dilakukan ketika kita ghusl wajah, yaitu ketika kita membasuh wajah. Ya, artinya di dalam mazhab Syafi'i, ketika kita mau melakukan suatu ibadah, maka niat itu harus digandengkan dengan perbuatan pertama di dalam ibadah tersebut. Dalam konteksnya wudhu, ya maka perbuatan pertamanya adalah membasuh wajah. Maka niat itu kita lakukan, kita pasang di dalam hati ketika kita membasuh wajah. Ya, kalau dalam konteks sholat itu yang pertama kali adalah takbiratul ihram. Maka niatnya nanti wajib ketika kita melaksanakan takbiratul ihram dan seterusnya. Jadi niat ini harus dibarengkan dengan awal ibadah. Ya, niat ini harus dibarengkan dengan perbuatan pertama dalam ibadah tersebut. Dalam wudhu, perbuatan pertamanya adalah membasuh wajah. Sehingga kata penulis, wa takunu hadhihi niyatu, niat ini itu dilakukan ketika inda ghuslil wajhi, ketika dia membasuh wajah. Dan membasuh wajah, ya, ketika pertama kali membasuh wajah itu sudah harus ada niatnya. Ya, sudah harus ada niatnya dari awal sekali dia membasuh wajahnya. Baik. Kemudian asani yang kedua, silakan dilanjutkan Mas Fuduli. Asani ghuslul wajhi jami'ahu. Jami'ihi. Ghuslul wajhi jami'ihi Sya'ron. sya'ron wa bashiran illa batinal lihyatil kasifati wal aridainil kasifaini. Ahsan, cukup. Nah, kemudian niat rukun wudhu yang kedua kata penulis asani adalah ghuslul wajhi jami'ihi, membasuh wajah semuanya. Ya, seluruh batasan wajah itu harus dibasuh. Ghuslul wajhi jami'ihi, membasuh keseluruhan wajah, baik sya'ron, baik rambutnya, au basyaron atau kulitnya. Sampai situ dulu, nanti yang ilah setelahnya kita bahas setelah ini. Jadi rukun wudhu yang kedua kata penulis adalah membasuh wajah. Ya, membasuh wajah. Wajah ini dibasuh jami'ihi, keseluruhannya. Keseluruhan dalam batasan wajah. Ya, batasan wajah itu batasan panjangnya
Ya, batasan wajah, batasan panjang itu dari, saya tulis ini ya, batasan wajah, ya, batasan wajah, batasan panjang. Batasan panjangnya itu dari tempat tumbuhnya rambut secara umum. Saya ulangi, umumnya tempat tumbuh rambut. Ya, batasan wajah itu panjangnya mulai dari umumnya tempat tumbuh rambut, ya, sampai ke umumnya tempat tumbuh rambut sampai ke bagian dagu, bagian bawah dagu. Ini batasan panjangnya, batasan atas ke bawah itu adalah dari tempat asal umumnya tempat tumbuhnya rambut. Kita katakan umumnya karena ada orang yang mungkin rambut itu tumbuhnya terlalu ke depan di jidat misalnya, atau ada orang yang rambut itu tumbuhnya terlalu ke belakang. Bagian depannya itu tidak ada rambutnya, misalnya seperti itu. Makanya untuk batasan wajah yang panjang itu umumnya tempat tumbuh rambut. Jadi di mana orang itu umumnya tempat tumbuhnya rambut, maka disitulah batasan wajahnya. Maka ini berlaku untuk orang yang misalnya rambutnya tumbuh terlalu ke depan atau rambutnya tumbuh terlalu ke belakang, intinya di bagian depan tidak ada rambutnya, ya maka berlaku juga hukum yang sama, yaitu adalah dia membasuh wajah batasannya dari tempat umumnya tumbuh rambut. Ya. Kemudian batasan bawahnya adalah di bagian bawah dagu, ya, bagian bawah dagunya. Kemudian batasan apa namanya? Batasan lebarnya, ya. Lebarnya itu antara dua telinga. Antara dua telinga. Nah, ini batasan lebarnya. Jadi kalau batasan panjang atas bawah itu adalah tempat umumnya tumbuh rambut sampai bawah dagu. Kemudian kalau apa namanya? Kalau lebarnya itu dari satu telinga sampai kepada telinga yang satunya lagi. Nah, itu adalah tempat atau batasan wajah yang lebarnya. Sehingga yang masuk dalam batasan ini dari tempat umumnya tumbuh rambut sampai dagu, kemudian antara telinga satu sampai telinga yang sebelahnya, ya, itu semuanya wajib dibasuh. Kata penulis, ghuslul wajhi jami'ihi, wajib basuh semuanya. Sya'ron itu maksudnya kalau ada rambut yang tumbuh di wajah itu wajib dibasuh. Kalau ada rambut yang tumbuh di wajah, maka wajib dibasuh. Wabasyaron dan juga kulitnya. Artinya semua kulit yang terdapat dalam batasan wajah itu wajib untuk dibasuh. Kalau misalnya ada rambut yang tumbuh, maka wajib dibasuh sampai ke dalam-dalamnya, sampai ke bagian kulitnya. Misalnya ada alis. Alis ini kan tumbuh di bagian wajah. Maka wajib dibasuh rambutnya sampai ke dalam bagian kulitnya. Kemudian misalnya lagi kumis. Kumis ini kan tumbuh di wajah, ya kan? Kumis ini tumbuh di wajah. Maka wajib dibasuh kumis itu, ya, baik bagian rambutnya maupun sampai ke dalam bagian kulitnya. Ya, maka penulis katakan membasuh seluruh wajah, baik itu ada rambutnya atau kulit-kulitnya, maka dibasuh semuanya. Ya. Jadi maksud penulis itu ada rambut yang tumbuh di wajah harus dibasah rambutnya dan juga kulit yang ada di dalam rambut tersebut. Illa batinal lihyati, sampai atau kecuali, ya, ada yang dikecualikan yaitu batinal lihyah. Batinal lihyah itu artinya bagian dalam jenggotnya dipersyaratkan al-kasifati, kecuali jenggot yang tebal, wal aridoini al-kasifaini, dan juga aridoin itu jambang, ya, jambang yang tebal. Nah, jadi penulis katakan semua yang ada di wajah itu wajib dibasuh, baik itu rambut, kulit, semuanya wajib dibasuh. Kalau ada rambut yang tumbuh harus dibasuh sampai ke dalam-dalamnya, sampai ke bagian kulitnya. Kecuali dua jenis rambut, kata penulis gitu. Kecuali dua jenis rambut, ya. Dua jenis rambut itu yang dikecualikan adalah yang pertama jenggot yang tebal, ya.
Kemudian yang kedua adalah jambang yang tebal atau cambang ya kalau nggak salah namanya itu ya. Coba kita cari di KBBI namanya apa? Ya, namanya adalah cambang. Cambang yang tebal. Nah, jadi penulis katakan semua yang ada di wajah wajib dibasuh kecuali dua hal ini, yaitu kecuali ya jenggot yang tebal dan juga cambang yang tebal. Ya, jenggot yang tebal dan juga cambang yang tebal. Untuk dua hal ini, ya, dua hal ini basuhnya itu tidak harus sampai ke dalam kulitnya, ya, tidak harus dibasuh sampai ke dalam kulitnya. Ya, untuk dua hal ini, yaitu jenggot yang tebal dengan cambang yang tebal, itu tidak harus dibasuh sampai ke dalam kulitnya. Cukup rambut luarnya saja. Ya, untuk dua hal ini cukup rambut bagian luarnya saja. Tidak perlu dibasuh sampai ke dalam-dalamnya. Kapan dikatakan tebal? Jenggot atau cambang itu dikatakan tebal ya ketika jenggot atau cambang ini dikatakan tebal ya ketika dia tidak terlihat dari jarak umumnya orang berbicara. Maksudnya jenggot atau cambang ini terlihat dikatakan tebal ketika kulit yang ada di dalam jenggot atau cambang itu tidak terlihat dari jarak umumnya orang berbincang-bincang. Ya, jadi kalau misalnya kita lagi bincang-bincang sama orang lain, kemudian jenggot orang itu tebal dan kulit bagian dalam jenggot atau cambang dia tidak terlihat, maka itu terhitung jenggot atau cambang yang tebal. Tapi kalau kulitnya masih terlihat, ya, maka dia belum terhitung sebagai jenggot atau cambang yang tebal. Jadi hukumnya, kalau misalnya jenggot atau cambangnya tebal, maka tidak perlu dibasuh sampai dalam-dalamnya. Cukup bagian luarnya saja, bagian luar rambutnya itu saja yang harus dibasuh. Tapi kalau dia tipis, jenggot atau cambang ini tipis, maka tetap wajib untuk dibasuh sampai ke dalam-dalamnya. Yaitu tetap wajib dibasuh sampai ke dalam kulitnya. Ya. Jadi kata penulis, semua rambut atau semua bagian wajah yang ada dalam batasannya itu wajib dibasuh, baik itu rambut ataupun kulitnya sampai ke dalam-dalamnya, kecuali dua hal ini. Yang dikecualikan dua hal ini saja, yaitu jenggot yang tebal atau jenggot yang tebal dan juga cambang yang tebal. Yang dikecualikan hanya dua hal ini, artinya selain dua ini, maka kalau tebal tetap harus dibasuh sampai ke dalamnya. Contohnya kumis yang tebal. Maka kumis yang tebal itu harus dibasuh sampai dalam-dalamnya. Sampai ke dalam kulit-kulitnya itu juga harus dibasuh. Ya, dan rambut lainnya yang tebal tumbuh di wajah itu juga wajib untuk dibasuh. Oke, ini masalah wajah. Kemudian asalis yang ketiga, silakan Mas Rafa. Nah, Ustaz. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ghuslil yadaini apa nih, Ustaz? Mirfaqaini. Ma'al mirfaqaini. Ya, rukun wudhu yang ketiga, dan ini yang terakhir untuk sore ini, adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini, kedua tangan sampai ke sikunya. Nah, jadi rukun wudhu yang ketiga kata penulis adalah ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan sampai ke siku-sikunya. Dan lebihkan sedikit di atas sikunya. Ya. Jadi wajib membasuh semuanya yang ada di sana. Semuanya yang ada di batasan tangan, mulai dari ujung jari sampai ke sikunya. Ya, apapun yang ada di sana maka wajib untuk dibasuh. Ya, entah itu ada rambut yang tumbuh atau kuku atau yang lainnya, atau misalnya ada jari tambahan, ya, sebagian orang ada jari tambahannya, maka
semua yang ada di batasan tangan itu tadi wajib dibasuh sampai ke dalam kulitnya. Ya, kalau ada kotoran yang menghalangi air, maka kotoran itu harus dibersihkan dulu. Kalau ada kotoran yang menghalangi air, maka selama kotoran itu tidak sulit untuk dibersihkan, maka wajib untuk dibersihkan, dihilangkan dulu kotorannya. Kalau sudah terlalu sulit untuk dibersihkan, ya maka tidak mengapa. Ya. Ya, jadi tidak mengapa kalau misalnya kotorannya itu terlalu sulit untuk dibersihkan. Tapi kalau misalnya masih memungkinkan untuk dihilangkan, maka wajib untuk dihilangkan. Oke. Baik, ini tentang rukun wudhu yang ketiga, yaitu membasuh kedua tangan. Baik, insya Allah sampai di sini. Ya, besok kita lanjutkan rukun wudhu yang keempat sampai ke-6 dan mungkin sekalian sunnahnya. Ada yang mau tanya dulu? Afwan Besok Ustaz, kelas. izin bertanya. Oh ya, silakan Mas. Untuk usul salasah itu apakah masih lanjut nggak Ustaz? Masih lanjut nanti. Mungkin karena usul salasnya itu kan agak sulit ya kalau misalnya apa namanya, saya kayaknya lebih enak baca syarahnya. Tapi jadi nanti masih lanjut, mungkin kita baca syarahnya sekalian setelah kita baca mulakhos. Gitu Mas Rafa. Nah, Ustaz, siap. Jazakumullah khairan hari Atau ini Ustaz. udah nyetak ininya, nyetak syarahnya? Belum Ustaz, mau Oh, memastikan dulu. oh gitu. Ya, nanti aja nggak apa-apa. Mulakhos dulu Siap mungkin Ustaz. kita selesaikan gitu ya. Nah, jazakumullah khairan Ustaz. Nah, waalaikum. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Kalau tidak ada, insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan besok. Besok pagi ya, jam 10. Dan besok pagi jam 6 tetap ada mulakhos fikih ya. Tetap kita baca mulakhos fikih seperti biasa. Cuman ini ya saja. Cuman mukhtasar latifnya kita ubah ke jam 10. Karena 2 hari ini, pagi hari ya saya ada agenda ya. Insyaallah Ustaz. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.